Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ronald Tagalung, belajar membangun bisnis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas langkah lainnya yang kita butuhkan untuk kita bisa lakukan agar kita pastikan bisnis kita itu betul-betul tepat sejak awal. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana punya kendali terhadap distribusi. Jadi kalau tadi kita sudah kendali diri, ya tahu bagaimana kita harus mengarahkan semua potensi yang kita punya, kemudian kita punya kendali terhadap layanan kita, bagaimana melayani konsumen, kendali terhadap produk yang kita punya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana punya kendali utuh terhadap distribusi dari barang ataupun produk yang kita punya. Oke, nah apa yang butuh kita lakukan agar kemudian kita bisa punya kendali terhadap produk? Nah, saya share dulu ya. Untuk kendali distribusi ya. Nah, pada kendali distribusi ini ada beberapa hal penting yang butuh untuk dimiliki, yaitu yang pertama yaitu bagaimanakah caranya agar orang tahu produk atau jasa kamu. Nah, jadi tuliskan 3 hal yang bisa kamu lakukan sehingga membuat orang tahu produk atau jasa yang sedang kamu pasarkan. Mungkin promosinya ataupun misalnya tempatnya dan sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimanakah caranya agar orang datang dan mencoba produk atau jasa dari bisnis kamu. Nah, beberapa bisnis kunci dari keberlangsungan bisnis itu adalah pada kemampuan membuat orang mau datang dan mencoba. Karena ketika orang sudah datang dan mencoba dan kemudian mereka suka, mereka akan datang lagi. Nah, khususnya ketika kita berbisnis rumah makan misalnya ya tidak ada yang akan tahu rumah makan kita itu menunya enak kalau orang tidak datang dan mencoba. So, pikirkan bagaimana caranya agar kamu bisa membuat orang datang dan mencoba produk jasa kamu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kamu menyalurkan produk atau jasa kepada calon konsumen. Nah, ini berkaitan dengan jalur distribusi yang butuh kamu rancang atau kamu siapkan. Apakah untuk membuat produk kamu itu bisa dinikmati oleh orang lain, kamu menyiapkan sebuah kios, kamu menyiapkan sebuah toko atau showroom, ataukah misalnya mungkin produk dan jasa kamu itu bisa kamu salurkan kepada orang lain melalui program reseller, melalui program dropship, atau mungkin bisa dalam konsep delivery. Nah, dirancang silakan. Seperti apa cara kamu bisa menyalurkan produk atau jasa kamu kepada konsumen? Oke, nah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimanakah caranya agar orang mau untuk membeli berulang kali produk atau jasa kamu. Ini juga adalah hal yang penting. Kita ingin bagaimana ketika kita membangun bisnis, kemudian sekali orang datang dan dia mau datang lagi dan datang lagi. Nah, tuliskan kira-kira strateginya apa agar bisa membantu orang untuk berulang kali datang beli dan datang ke tempat kita untuk beli produk kita. Kemudian, bagaimana caranya agar orang mau membeli lebih banyak produk atau jasa. Jadi kalau yang tadi adalah mau datang berulang kali, beli berulang kali, nah ini adalah membeli lebih banyak. Kira-kira program apa yang bisa kamu rancang di dalam bisnis kamu. Beberapa bisnis misalnya mungkin menerapkan kalau orang beli banyak itu akan ada diskon, ada harga khusus, ataupun mungkin ada akan dapatkan hadiah, maka mungkin itu adalah salah satu yang bisa digunakan. Dan bagaimana caranya kamu memastikan pembeli itu bisa merasa puas dan mau jadi pelanggan kamu. Nah, jadi beberapa pertanyaan di atas ini adalah pertanyaan kunci yang bisa membantu kita untuk bisa punya kendali terhadap distribusi kita. Tidak hanya kemudian memastikan bagaimana orang tahu produk kita, memastikan bagaimana produk itu bisa sampai di tangan konsumen, tapi juga bagaimana membuat konsumen kita itu bisa beli berulang kali, datang berkali-kali ke tempat kita, beli lebih banyak lagi barang atau jasa kita, dan mereka puas dengan
layanan kita. Mereka mau menjadi pelanggan. Oke, jadi ini adalah hal yang penting untuk dilakukan agar kita punya kendali terhadap distribusi di dalam bisnis kita. Demikian video ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.